Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kali ini kita bertemu lagi untuk belajar bersama materi Bahasa Indonesia tema 2, subtema 3. Kita akan membahas kata baku dalam kalimat. Informasi yang terdapat dalam suatu teks sebaiknya dituliskan menggunakan kata baku. Apa yang dimaksud kata baku? Kata baku adalah kata yang ditulis dan disusun sesuai dengan pedoman ejaan yang disempurnakan atau EYD. Sumber utama dari bahasa baku yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kata baku umumnya sering digunakan pada kalimat resmi, baik itu dalam suatu tulisan maupun dalam pengungkapan kata-kata. Berikut ini contoh kata tidak baku dan kata baku. Yang sebelah kiri ini contoh kata tidak baku, dan yang sebelah kanan ini contoh kata baku. Yang pertama, nasihat. Di sini penulisannya menggunakan huruf E, sedangkan penulisan kata baku yang benar, nasihat, menggunakan huruf I. Yang kedua, apotik. Di sini menggunakan huruf I. Yang betul penulisan kata bakunya adalah apotek, menggunakan huruf E. Yang ketiga, cuman. Di sini tertulis menggunakan huruf N. Sedangkan kata baku yang benar penulisannya cuma, tidak menggunakan huruf N. Yang keempat, gubuk. Di sini tertulis menggunakan huruf G, sedangkan penulisan kata baku yang betul menggunakan huruf K, gubuk. Yang kelima, penulisan jadwal. Di sini tertulis menggunakan huruf U, sedangkan penulisan kata baku yang betul menggunakan huruf W, jadwal. Nah, anak-anak, sebetulnya contoh kata tidak baku dan kata baku itu banyak sekali. Kalian dapat mengecek dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sekarang, mari kita mencoba untuk berlatih bersama manakah yang merupakan kata baku. Kalian di rumah dapat ikut menebak mana kata baku yang benar ya. Yang pertama, aktivitas atau aktivitas. Yang benar apakah menggunakan huruf V atau huruf F? Ternyata yang betul menggunakan huruf V, aktivitas. Kemudian yang kedua, praktik atau praktek. Yang benar adalah praktik. Yang ketiga, cabai atau cabai. Yang benar adalah cabai. Yang keempat, jadwal atau jadwal. Yang benar adalah jadwal. Berikutnya, otentik atau autentik. Mana ini yang benar? Ya, yang betul adalah autentik. Saksama atau seksama. Yang benar adalah saksama. Nasihat atau nasihat. Tadi sudah kita bahas. Masih ingatkah kalian mana yang benar? Yang betul adalah nasihat. Kemudian zaman atau zaman. Yang benar adalah zaman. Nah, yang berikutnya masih ada lagi. Mari kita tebak mana yang benar. Teknologi atau teknologi. Yang benar adalah teknologi. Negeri atau negeri. Yang betul adalah negeri. Komoditas atau komoditi. Yang benar adalah komoditas. Amfibi atau amfibi. Yang benar adalah amfibi. Berikutnya kita akan berlatih untuk menemukan kata tidak baku dalam teks bacaan. Kita cermati untuk teks yang pertama.
Ketika Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sedang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Saat itu, upacara juga dihadiri oleh dua fotografer bersaudara. Mereka adalah Frans Sumarto Mendur dan Alexius Imprung Mendur. Mereka mengabadikan momen-momen bersejarah tersebut. Nah, dari teks pertama ini, temukanlah mana kata yang tidak baku. Kata yang tidak baku yaitu fotografer. Penulisan fotografer yang benar adalah fotografer, menggunakan huruf F, bukan huruf P. Teks yang kedua. Sementara itu, Frans Mendur berhasil meloloskan diri. Negatif foto dikubur di tanah dekat sebuah pohon di halaman belakang kantor harian Asia Raya. Ketika pasukan Jepang menandatanganinya, Frans mengaku negatif foto itu sudah diambil oleh barisan pelopor. Dari teks ini, coba kalian temukan kata yang tidak baku. Ternyata kata yang tidak baku yaitu ada dua, negatif dan juga foto. Penulisan negatif yang benar menggunakan huruf F, negatif. Kemudian foto yang benar penulisannya menggunakan huruf F, foto. Teks yang ketiga. Frans berhasil mengabadikan 3 foto dari 3 frame film yang tersisa. Foto pertama, Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi. Foto kedua, pengibaran bendera merah putih. Foto ketiga, suasana upacara dan para pemuda yang menyaksikan pengibaran bendera merah putih. Nah, sekarang kalian temukan mana kata yang tidak baku. Ternyata kata yang tidak baku yaitu film. Penulisan yang benar tidak menggunakan huruf E. Jadi seperti ini, film. Teks yang keempat. Tanggal 20 November 1945 terjadi pertempuran di Ambarawa. Pasukan sekutu di bawah pimpinan Brigadir Battle menyerang daerah sekitar Ambarawa. Letkol Istriman, pimpinan pejuang pasukan Indonesia, gugur dalam pertempuran pertama. Sekarang, kalian temukan mana kata yang tidak baku dalam teks keempat berikut ini ya. Ternyata kata yang tidak baku yaitu November. Penulisan bulan November tidak menggunakan huruf P, tetapi menggunakan huruf V, yaitu November. Berikutnya teks yang kelima. Sejak zaman dahulu, para tokoh bangsa tidak henti-hentinya mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersatu meraih kemerdekaan, baik melalui surat kabar maupun dengan berpidato di depan ribuan rakyat Indonesia. Berbagai usaha yang dilakukan para tokoh bangsa tersebut mampu mengubah pola pikir masyarakat menuju ke arah persatuan. Nah, sekarang kalian coba temukan mana kata yang tidak baku dalam teks yang kelima ini ya. Kata yang tidak baku yang terdapat dalam teks yang kelima ini yaitu zaman dan juga fikir. Kata zaman yang benar adalah zaman, menggunakan huruf Z. Kemudian penulisan fikir yang benar menggunakan huruf P, pikir. Nah, anak-anak, hari ini kita telah selesai belajar bersama materi Bahasa Indonesia tema 2 di subtema 3. Kita tadi telah membahas apa itu kata baku, kemudian kita sudah berlatih untuk membedakan mana kata baku dan yang tidak baku. Lalu kita sudah berlatih juga menemukan kata yang tidak baku dalam sebuah teks. Terima kasih telah menyimak video ini. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.